Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berbicara pada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apa kalian pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kalian pergi? Melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kalian pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata padamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata padamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya pernah mendengar cerita dari seorang teman pastor. Agak mirip rambut saya ini, tetapi puji Tuhan rambutnya lebih sedikit dari saya, tinggal setengah. Dia ke tukang pangkas dan minta tukang pangkas dipotong 50% karena rambutnya tinggal 50%. Tukang pangkas menolak, alasannya karena makin sedikit rambut pasti makin sulit untuk mencukurnya. Silap sedikit bahaya. Singkat kata, karena begitu akrab, si tukang pangkas itu tahu bahwa yang dia pangkas pastor. Maka dia berkata, "Pastor, saya tidak percaya kalau Tuhan itu masih ada. Tuhan sudah mati. Sebab kalau kita baca kitab suci, kalau Tuhan Yesus ada, orang sakit dihidupkan, orang mati dihidupkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan. Banyak semua persoalan datang pada Yesus, aman semua. Tapi saat ini, pastor lihat, orang baik ditindas. Orang yang jujur tidak mendapat tempat. Bahkan tak jarang, orang yang berjuang habis-habisan untuk mempertahankan hidup keluarganya, sering hasilnya tidak sepadan. Bahkan tak jarang ada keluarga yang begitu baik dan saleh, anaknya jatuh pada narkoba. Berdoa kepada Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab, keluarga tetap menderita. Saudara-saudari, namanya juga pangkas ya. Maka pastor yang dipangkas itu tidak berani jawab, karena kalau dia jawab nanti emosi tukang pangkasnya bahaya, rambutnya bisa jadi korban. Maka setelah selesai, dia pergi keluar, dan ketika dia keluar dia melihat ada pengamen yang rambutnya gimbal, panjang sekali, tidak pernah dicukur. Dia bawa tukang pengamen itu dan berkata kepada tukang pangkas, "Hei Pak tukang pangkas, tidak ada tukang pangkas di dunia ini." Ketawa tukang pangkas, "Aku ini tukang pangkas." Maka pastor berkata, "Kalau tukang pangkas ada, kenapa ada orang rambutnya gimbal?" Maka si tukang pangkas berkata, "Tukang pangkas ada, tapi si rambut gimbal tak mau datang kepada tukang pangkas, maka tidak dipotong rambutnya." Maka pastor berkata demikian. Tuhan ada, tapi manusia yang tidak mau datang kepada Tuhan. Sehingga manusia jatuh pada berbagai macam kepahitan-kepahitan hidup. Hidup tidak menurut kehendak Tuhan, tetapi menurut kemauannya semata. Dan sayang, kemauannya lebih terpaku pada apa yang dipandang mata, apa yang dirasa nikmat nyaman sejenak saja, sehingga sesal kemudian. Lewat bacaan Injil hari ini, para saudara, kita mendengar banyak orang sudah melihat kesaksian Yohanes Pembaptis, sehingga Yesus memuji Yohanes adalah yang paling besar dari orang yang pernah dilihatnya di dunia. Tetapi orang Farisi
menolaknya dan tidak mau menerima pembaptisan Yohanes. Kenapa? Karena mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka terpaku pada persepsi yang ada tertanam dalam otaknya bahwa hanya merekalah yang benar. Tidak ada kebenaran di tempat yang lain kecuali ego pribadi sendiri. Hari ini kita mau dibawa oleh Yesus kepada sebuah pencerahan yang sejati. Bahwa kebenaran itu ada, Tuhan itu ada. Namun pertanyaannya, maukah kita melepaskan persepsi kita, kecurigaan kita, prasangka kita, pengetahuan kita yang sudah merasa benar ini diganti dengan pencerahan dan kebenaran-kebenaran ilahinya? Tuhan ada, tapi manusia yang tidak mau datang